Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak mau ngebahas tentang cara-cara curang menyelesaikan pengetahuan kuantitatif UTBK ya. Kita mulai dari fungsi kuadrat ya. Kakak mau bagi info TO UTBK nih, 3 kali TO, ada video pembahasannya, rasionalisasi kelulusan. Kakak juga bakalan bagi-bagi video rumus-rumus curang matematika, cuman 25.000. Kuilah daftar. Di sini ada fungsi kuadrat nih. Kita jelaskan dulu ya dari awal. Jadi fungsi kuadrat itu bentuknya kan fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah dengan bx ditambah dengan c ya. Nah ini kita harus tahu nih ciri-ciri dari sifat a, b, dan c. A itu kaitannya sama gambarnya dia senyum atau cemberut ya. Jadi kalau gambarnya itu senyum tuh gini ya. Nah ini senyum. Terus atau gambarnya cemberut tuh gini ya. Itu. Jadi kalau gambarnya senyum berarti nilai A-nya positif. Terus kalau gambarnya itu cemberut berarti nilai A-nya negatif. Gampang ya cara ngafalinnya, kalau cemberut itu negatif, kalau senyum itu positif. Nah, sekarang B-nya itu selalu berkaitan sama si A ya, selalu berkaitan sama si A. Jadi kalau B itu kaitannya sama perutnya. Perut itu kakak ini ya, ini perut nih namanya, yang ini perut nih. Kalau perutnya itu ada di sisi kanan sumbu Y, ini sumbu Y di kanan, ini di kanan ya. Kalau di kanan berarti A dan B-nya itu beda tanda. Terus kalau perutnya adanya di kiri, ini sumbu Y. Kalau perutnya itu adanya di kiri, ini kan perutnya ada di kiri ya. Berarti A dan B-nya itu sama tanda ya. Nah, sekarang yang terakhir C. C itu selalu memotong sumbu Y. Ini misalkan sumbu Y, misalkan ini ada grafik seperti ini. Berarti ini nilai C-nya ya. Ini nilai C-nya. Sebenarnya ada satu lagi yaitu D. D itu adalah diskriminan. Diskriminan itu rumusnya B kuadrat min 4AC. Diskriminan itu kaitannya nanti si grafiknya memotong sumbu X atau enggak. Kalau dia nggak memotong, dia ngambang, berarti D-nya itu lebih kecil daripada 0. Kalau grafiknya itu memotong sumbu X di satu titik atau menyinggung, berarti D-nya sama dengan 0 ya. Terus kalau dia memotong, misalkan gini nih, motong nih, ini motong, ya berarti diskriminannya lebih besar daripada 0. Nanti ada dua kemungkinan gambarnya untuk diskriminan ya, atau memotong sumbu X, bisa yang pertama ini kemungkinannya, atau bisa yang kedua. Bisa seperti ini menyinggung, terus ini motong. Kalau ini D-nya lebih kecil daripada 0, ini D-nya sama dengan 0, dan ini D-nya lebih besar daripada 0. Oh iya, untuk yang mengambang ini kan D-nya lebih kecil dari 0 ya. A-nya lebih besar dari 0 karena kan membuka ke atas atau senyum. Sedangkan yang ini itu A-nya lebih kecil daripada 0 karena ini cemberut kan. Ini A-nya lebih kecil daripada 0. Untuk yang bagian ini nih, ini namanya definite positif. Sedangkan yang bawah ini kakak buletin, ini namanya definite negatif ya, ini negatif gitu. Jadi ada dua kemungkinan untuk diskriminan. Berarti kita udah harus tahu tuh sifat A kaitannya sama senyum dan cemberut, sifat B kaitannya itu perutnya ada di kanan atau di kiri, sedangkan sifat yang C dia memotong sumbu Y di titik apa gitu. Dan yang D itu diskriminan, B kuadrat min 4AC, nanti dia memotong sumbu X atau enggak ya. Ini adalah sifat-sifat yang kalian harus hafal. Kita kerjain latihannya nih ya. Jadi ada fungsi kuadrat, AX kuadrat ditambah BX tambah C. Kamu lihat ini kan gambarnya cemberut ya. Kalau gambarnya cemberut ya berarti nilai A-nya negatif. Terus ini perutnya ini adanya di sebelah kiri sumbu Y. Kalau adanya di sebelah kiri berarti A dan B-nya itu sama tanda. Karena nilai A-nya negatif ya berarti B-nya juga negatif. Dan ini nilai C ya, memotong sumbu Y di titik ini nih, ini C. Berarti ini kita tahu bahwa ini kan titiknya sumbu Y yang positif ya, berarti nilai C-nya positif. Kita cocokin ke pernyataan ya, kita coba satu-satu. Ini kan A-nya negatif, B-nya itu negatif, sedangkan C-nya itu positif. Negatif kali negatif positif, positif ditambah positif udah pasti positif atau lebih besar daripada 0. Berarti ini benar.
yang kedua, ini A-nya negatif, sedangkan B-nya negatif, C-nya itu positif. Negatif ditambah negatif, udah pasti negatif. Nah, negatif ditambah positif, kita nggak bisa nentuin ya, bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Berarti pernyataan yang kedua tidak bisa ditentukan, atau ini salah ya, gitu. Nah, yang ketiga, A-nya itu negatif, B-nya negatif, sedangkan C-nya positif. Negatif ditambah negatif udah pasti negatif, dikurang dengan positif pasti hasilnya negatif ya. Nah, ini benar gitu. Coba aja misalkan min 2 ditambah min 3 min 5. Min 5 dikurang dengan 2 min 7, berarti negatif kan gitu. Kamu coba aja angka deh, kamu masukin. Nah, pernyataan yang keempat, ini A-nya negatif sedangkan B-nya negatif. Negatif bagi negatif positif. Positif ditambah dengan positif itu hasilnya positif. Di sini lebih kecil, berarti salah ya pernyataannya. Berarti yang benar itu adalah 1 dan 3. Sekarang soal nomor 2. Nomor 2 ini ada fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx tambah c mempunyai titik puncak 8,4. Kakak gambar deh titik puncaknya 8,4 di dalam koordinat kartesius. Ini koordinat kartesius, titik 8,4 ya kira-kira x-nya 8, ini 8 lah kira-kira ya. Ini y-nya 4, berarti kira-kira adanya di sini. Lalu di sini memotong sumbu x negatif. Jadi grafik yang kita mau buat itu harus memotong sumbu x negatif. Kira-kira gambarnya gimana? Ya pasti gambarnya itu cemberut kan? Gitu, ini cemberut ya. Ini gini, set gitu, agak sedikit lebar gitu. Ya, karena dia harus memotong sumbu x negatif. Nggak akan mungkin gambarnya itu senyum ya, gitu. Nggak akan mungkin gambarnya senyum ke atas gini, karena kan kalau senyum ke atas gini dia nggak memotong sumbu x negatif. Berarti kemungkinan gambarnya itu udah pasti seperti ini, memotong sumbu x negatif. Nah, dari gambar ini kita bisa simpulkan nih, nilai A-nya itu negatif. Kenapa negatif, Kak? Karena cemberut, ya kan? Terus B-nya, ini perutnya adanya di mana? Ini perutnya itu adanya di kanan sumbu Y. Kalau di kanan ya berarti beda tanda. A-nya itu negatif, B-nya pasti positif dong. Nah, ini nilai C-nya memotong sumbu Y ya. Ini nilai C-nya, kamu lihat deh. Ini C-nya positif kan? Jadi C-nya positif. Ya udah, kita cocokin dari A sampai E. Mana yang benar? Ini A-nya lebih besar daripada 0, berarti salah yang A ya. Sekarang yang B, ini A lebih kecil daripada 0, ini benar. B, oh ini salah, berarti yang B salah. Sekarang yang C, ini A lebih kecil, benar. Nah, ini B lebih besar daripada 0, benar ya. Ini benar. Ini C lebih kecil, nah ini salah, berarti yang C salah. Sekarang yang D, ini A lebih besar, ini salah ya. Sekarang yang E, A lebih kecil benar, ini B lebih besar benar, sedangkan C lebih besar benar. Berarti jawabannya yang E. Nomor 3. Nomor 3 itu diminta untuk mencari fungsi kuadratnya. Di sini ada titik puncaknya ya, ini XP-nya, sedangkan ini YP-nya nih. XP-nya 3, YP-nya min 2. Kalau ada titik XP dan YP, maka rumusnya itu Y sama dengan A buka kurung X min XP kuadrat ditambah dengan YP ya. Ini nilai X dan ini nilai Y-nya. Ya udah, kita masukin aja ke persamaan rumusnya. Y-nya 6, ini 6 sama dengan A buka kurung X-nya 1 dikurang 3 kuadrat ditambah dengan YP. YP-nya minus 2. Minus 2 pindah ke kiri jadi plus 2. Ini nanti 6 ditambah 2, 8 ya. Ini kakak langsung aja nih. Terus 1 dikurang 3 itu min 2. Min 2 kuadrat itu 4 ya. 4 dikali A, 4A. Berarti nilai A-nya sama dengan 2. Yang ditanya itu adalah parabola memotong sumbu Y di titik. Kalau memotong sumbu Y berarti nilai X-nya sama dengan 0 ya. Ingat tuh, kalau memotong sumbu Y berarti X-nya 0. Ya udah, ini kakak masukin aja nilai Y-nya sama dengan A-nya ganti sama 2, X-nya itu 0 ya. Gitu. Ini 0 dikurang dengan XP-nya itu tadi 3 kuadrat ditambah dengan YP, ini min 2. Jadi nilai Y-nya sama dengan 0 dikurang 3 min 3 dikuadratin 9. 9 dikali 2 18. 18 dikurang 2 itu 16. Berarti titiknya 0,16 yang C.
Nomor 4, suatu grafik fungsi kuadrat motong sumbu X di titik 1,0 dan 2,0. Jika grafik fungsi kuadrat tersebut melalui titik 0,4, kalau ada 3 titik ya, jangan pakai rumus yang ini nih, Y sama dengan AX min XP kuadrat tambah YP. Rumus ini itu dipakai kalau ada 2 titik dan titik puncak. Kalau ini sih bukan, kan nggak ada titik puncaknya, maka rumusnya itu untuk nomor 4, Y sama dengan A buka kurung X min X1 X min X2. Ini X1 nya nih ya, ciri-ciri X1 itu ada koma nolnya. Ini X2 ya, ini X2, ciri-cirinya pokoknya ada koma 0, itu udah pasti X1 sama X2. Kalau 0,4 bukan X1 atau X2 nya ya, ini malah ini X nya dan ini Y nya gitu. Ya udah, kita masukin aja X nya 0 dan Y nya 4. Ini 4 sama dengan A buka kurung X nya 0 dikurang dengan 1, 0 dikurang dengan 2. Jadi 4 sama dengan, kakak langsung aja nih, 0 kurang 1 min 1, 0 kurang 2 min 2, min 1 dikali min 2 itu 2, 2 dikali A, 2A. Jadi nilai A nya sama dengan 2, 4 dibagi 2 itu 2 ya. Berarti persamaan fungsinya 2 buka kurung X min 1 X min 2. Jadi Y sama dengan 2 X kali X, X kuadrat, berarti 2X kuadrat ya. Ini kakak langsung aja nih. Terus X dikali min 2, min 2X. Min 1 dikali X, min 1X. Tadi kan min 2X, sekarang min 1X. Jadi min 3X ya. Min 3X, lalu dikali dengan 2, min 6X. Min 1 dikali min 2 itu plus 2. Plus 2 dikali dengan 2 plus 4. Jadi kakak langsung cara ngaliinnya. Biasain cara-cara langsung, karena untuk melatih ngerjain soal-soal UTBK yang waktunya itu dikit banget ya. Jadi Y-nya sama dengan 2X kuadrat dikurang 6X tambah 4. Nah, yang ditanya titik puncak, berarti kita masuk ke bab turunan. Kalau ada kata-kata puncak, ada kata-kata maksimum, ada kata-kata minimum, berarti turunannya nanti sama dengan 0. Ini kakak turunin jadi 4X. Ingat ya, bab turunan 2-nya turun ke bawah, jadi 2 kali 2 berarti 4X, pangkatnya berkurang 1. Ini jadi 4X dikurang dengan, kalau 6X jadinya 6 sama dengan 0. Jadi 4X sama dengan 6 dan X-nya sama dengan 6/4 atau 3/2. Ini nilai XP-nya. Kalau di sini itu P-nya ya. Ini P-nya. Terus untuk mencari nilai Q atau Y-nya, ini tinggal kamu masukin aja 3/2 ke sini ya. Jadi Y sama dengan 2 dikali dengan 3/2 kuadrat dikurang 6 dikali 3/2 ditambah 4 ya. Ini tuh hasilnya langsung aja ya. Hasilnya itu min 1/2. Ini berarti nilai Q-nya ya. Ini Q. Berarti kalau ditanya P ditambah Q itu sama dengan 3/2 dikurang dengan 1/2. Jadi jawabannya 2/2 atau sama dengan 1 ya. Nah, itu fungsi kuadrat ya. Nah, sekarang bab perbandingan berbalik nilai ya. Kita langsung aja ngerjain. Di sini Budi mampu menyelesaikan satu anyaman dalam waktu 30 hari. Berarti si Budi dalam 1 hari itu sama dengan 1/30 bagian. Ardi mampu menyelesaikan dalam waktu 20 hari. Ardi dalam 1 hari itu sama dengan 1/20 bagian. Sedangkan si Cynthia hanya memerlukan waktu 12 hari. Dalam 1 hari itu sama dengan 1/12 bagian. Jika mereka bareng-bareng bekerja, berarti ini kita tambahin ya, A ditambah B ditambah C, berarti sama dengan 1/30 ditambah 1/20 ditambah 1/12. KPK dari 30, 20 dan 12 berapa ayo? 60 ya. Kenapa 60? Karena 60 bisa dibagi 30, yaitu 2. 60 dibagi 20 itu 3, sedangkan 60 dibagi 12 itu 5. Ini sama dengan 10/60. Ini bagian ya, satuannya. Kalau yang ditanya hari, berarti tinggal dibalik aja ya. Ini 60 dibagi 10 sama dengan 6 hari ya. Kalau untuk membuat 10 anyaman, berarti tinggal kita kali dengan 10 sama dengan 60 anyaman.
Kalau pakai rumus cepat, ini 30, 20, ini 12. Sebenarnya konsepnya sama sih seperti ini. Kita cari KPK-nya, KPK 30, 20, 12 itu 60. 60 dibagi 30 itu 2, 60 dibagi 20 itu 3. 60 dibagi 12 itu 5. Jadi sama dengan 60 per 10, sama dengan 6 hari. Sama ya sebenarnya konsepnya, cuma ini dipersingkat aja. Nah, untuk nomor 2, seekor ayam menghabiskan makanan sekarung konsentrat selama 120 hari. Ayam itu dalam 1 hari berarti sama dengan 1 per 120. Sedangkan seekor angsa, ini angsa dalam 1 hari itu memerlukan waktu 24, berarti 1 per 24 bagian. Ini bagian ya. Oh ya, karena yang ditanya ini 3 ekor angsa, berarti ini kali 3, berarti sama dengan 3 per 24 itu sama dengan 1 per 8. Nah, ini yang ditanya ayam ditambah dengan 3 angsa, sama dengan 1 per 120 ditambah dengan 1 per 8. Nah, ini sama dengan, kita kali silang aja ya, 1 kali 8 itu 8, ditambah 120 dikali 1 itu 120, dibagi dengan 120 dikali dengan 8. Atau sama dengan 128 per 120 dikali 8. Ini bagian ya. Kalau yang ditanya hari ya tinggal dibalik aja. Jadinya 120 dikali 8 per 128. Atau sama dengan 7,5 hari. Gitu ya cara mencarinya. Coba kalian kerjain latihannya ya. Ini ada 2 soal. Nanti kita diskusi di kolom komentar. Bab selanjutnya, di sini ada kombinasi jabatan tangan. Ingat ya, rumus cepat dari kombinasi kalau jabatan tangan itu rumusnya setengah N buka kurung N dikurang 1. Karena di sini ada 45 jabatan tangan, ya berarti sama dengannya 45 ya. Nah, nanti kita diminta untuk mencari nilai N. Kalau di sini nilai X, berarti setengah dikali X dikurang 1 sama dengan 45. Ini 2 sama 45 bisa dikali ya. Jadi X buka kurung X min 1 sama dengan 90. X kuadrat dikurang X min 90 sama dengan 0. Berapa kali berapa yang hasilnya 90? Tapi selisihnya itu 1. Angka itu adalah 9 dan 10. Karena tengah-tengahnya minus, taruh minusnya di angka yang lebih besar. Berarti ini min, ini positif. Ya, berarti nilai X-nya sama dengan 10. Yang ditanya itu adalah log X atau log 10 sama dengan 1 ya. Kalau cara cepetnya ya gini aja. 45 dikali 2 itu 90. Lalu berapa kali berapa yang hasilnya 90, berarti 9 dikali dengan 10. Nanti selisihnya harus 1 ya. Gitu, pokoknya selisihnya harus 1. Dan angka yang paling besar yang diambil, berarti ini angka 10 yang diambil. Karena yang ditanya log, ya berarti tinggal kamu cemplungin aja ke sini nih. Log 10 sama dengan 1. Nomor 2 di sini dibalik pertanyaannya dengan nomor 1. Nomor 2 itu yang ditanya ada berapa banyak jabatan tangan yang terjadi. Ya tinggal kita masukin aja ya ke rumus setengah dikali N, N-nya 20, buka kurung 20 dikurang 1. Ini coret-coret jadi 10. 20 dikurang 1 itu 19. Jadi sama dengan 190. Sebenarnya nomor 1 dan nomor 2 ini adalah soal-soal kombinasi. Kenapa soal kombinasi, Kak? Karena ketika kakak salaman sama kamu atau kamu salaman sama kakak itu kan sama aja kan. Kalau kombinasi itu sama aja. AB atau BA itu dihitungnya 1. Gitu ya. Jadi masuk ke dalam bab kombinasi. Nah, nomor 2 ini kita menggunakan cara kombinasi. Coba ya. Karena ada 20 orang, 20 C 2. Kenapa 2, Kak? Karena kalau jabatan tangan itu selalu berdua. Kalau bertiga atau berempat itu bukan jabatan tangan, tapi gambreng ya. Jadi di sini 2. Nah, ini sama dengan 20 faktorial dibagi dengan 20 dikurang 2, 18 faktorial. Tinggal kita tulis 2 faktorial deh, gitu ya. Jadi 20 dikali 19 dikali 18 faktorial. Definisi 20 faktorial tuh kayak gitu ya, selalu berkurang 1, tapi berhentinya di 18 karena di bawah itu ada 18
faktorial. Kalau 2 faktorial itu 2 dikali 1. Ini coret-coret, 20 dibagi 2, 10. 10 kali 19 itu 190. Jadi ini menggunakan konsep kombinasi ya. Kalian kerjakan latihannya. Ada 2 soal nih. Ya, kita diskusi di kolom komentar. Soal-soal selanjutnya. Di sini kakak punya rumus-rumus curang lagi nih ya. Ada SPLDV. 3 buah mobil, berarti ini 3X ditambah dengan 5Y itu nilainya 17. Nolnya nggak usah dipakai ya, bikin ribet. Ditaruh 0 itu bikin ribet. Tulis saja 17. Terus di sini 4X ditambah dengan 2Y itu sama dengan 18. Untuk mencari nilai Y-nya, ini untuk mencari Y-nya kamu tinggal kali ini. Si 3 sama 18 ya, kamu kaliin hasil 54 dikurang dengan 4 dikali sama 17, 68 dibagi dengan kali silang deh. 3 sama 2 dikali, ini 6 dikurang dengan 5 sama 4 dikali, jadi 20 sama dengan 54 dikurang 68 itu minus 14 dibagi dengan 6 dikurang 20 itu minus 14. Jadi nilai Y-nya itu 1 ya, gitu. Karena di sini ada 00 ya, berarti nilai Y-nya itu 1000. Nah, untuk mencari nilai Y, kamu tinggal cemplungin aja Y1 ini ke salah satu persamaan. Yang pertama aja ya, di sini 3X ditambah 5 kali 1 sama dengan 17. Jadi 3X sama dengan 17 dikurang 5. 3X sama dengan 12, nilai X-nya sama dengan 4 atau 4000 ya. Karena di sini terdapat 20 mobil ya, berarti 20 dikali dengan 4 ditambah dengan 30 motor. 30 dikali 1 sama dengan 20 kali 4 itu 80 ditambah 30 itu sama dengan 110. Nah, sekarang nomor 2. Nomor 2 ini adalah bab fungsi ya, fungsi kuadrat. Ingat, kalau gambarnya cemberut ya, berarti nanti nilai A-nya negatif. Ini perutnya adanya di mana nih? Di sebelah kanan sumbu Y. Kalau di sebelah kanan berarti beda tanda. Ingat ya, kalau perutnya di kanan ya berarti beda tanda. B-nya sama si A. B-nya berarti positif ya. Itu. Nah, C-nya itu di sini nih. Ini nilai C-nya. Ini berarti C-nya sama dengan positif. Kita eliminasi jawaban yang D. Yang E juga kita eliminasi karena depannya positif. Yang kita mau kan depannya harus negatif kan. Lalu ini harus beda tanda. Coba mana yang beda tanda? Ini beda tanda. Nah, yang C nih yang beda tanda. Ini min, ini positif. Beda tanda kan? Gitu. Kalau yang A sama B itu sama tanda. Itu nomor 2 ya. Cara cepetnya kayak gitu. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3 itu diminta untuk mencari daerah penyelesaiannya dari pertidaksamaan X tambah 2Y lebih kecil sama dengan 6. Ini 6 dibagi 2, 3. Terus 6 dibagi 1, ini 6. Berarti pertidaksamaan yang pertama, garisnya itu yang ini ya. Ini garis pertidaksamaan yang pertama. Di sini mangapnya kemana? Mangapnya ke kanan kan? Berarti yang diarsir itu ya ke kanan. Gitu, ini kakak arsir. Karena mangapnya ke kanan, arsir yang kanan. Pertidaksamaan yang kedua, 15 bagi 3 itu 5. 15 dibagi 5 itu 3. Ya, berarti ini garisnya yang kedua ini ya. Karena di sini mangapnya ke kiri, ya berarti kita arsir yang kiri. Ini kiri gitu, kita arsir. Lalu X lebih besar sama dengan 0, sumbu Y yang diarsir. Ini ke kiri ya, ke kiri. Sedangkan Y lebih besar sama dengan 0, sumbu X ini ke bawah yang diarsir. Nah, untuk mengetahui himpunan penyelesaiannya itu yang bersih. Yang bersih yang mana? Yang 2 gitu. Jadi jawabannya 2 untuk nomor 3. Nomor 4 ini adalah luas tembereng. Ini materi SMP. Kali-kali aja keluar di TPS PK UTBK 2022. Amin ya. Karena ini rumusnya cepet banget. Rumusnya 2/7 dikali dengan R dikali R. Cuma ini harus 90 derajat ya. Ya udah tinggal kita masukin aja. R-nya itu 7 dikali 7 coret-coret. Jadi 2 kali 7 14. Materi PK itu materi dari SMP ya, kebanyakan ya mungkin aja ini keluar. Jadi jawabannya yang B. Nomor 4 ini kalau jari-jarinya 8, jari-jarinya 10, jari-jarinya bukan kelipatan 7, bisa kok. Misalkan jari-jarinya 8, berarti 2/7 dikali 8 dikali 8. 8 kali 8 4 dikali 2 128 dibagi 7. Ini jawabannya kalau jari-jarinya 8 ya. Nah, sekian aja PK
cara curang dari kakak semoga keluar di UTBK 2022. Amin ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.